Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof hadir kembali dengan kisah You Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist You Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Ica menodongkan pistolnya. Apa maksud semua ini? Dia juga tahu 001 sudah disingkirkan. Tapi sekarang dia diberitahu yang datang ke sana adalah 001. Awalnya Mad Dog juga mengira begitu. Ica bingung dan bertanya, apa maksudnya 001 gagal disingkirkan? Karena tak ada jawaban, Ica menyuruh Mad Dog menjawab pertanyaannya. Namun, Mad Dog berkata, mereka tidak punya waktu untuk mengobrol seperti ini. 001 adalah yang terhebat di antara numbers. Tak punya pilihan, Ica terpaksa mengabaikannya untuk sementara. Dia lalu memberitahu bawahannya kalau target sudah tiba dan meminta mereka bersiap untuk berburu. Tim Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta meresponnya. Tapi, anggota yang berjaga di luar tidak menjawab. Sementara itu, di luar, terlihat Legend sedang mereload pistolnya sesudah menghabisi semua penjaga di sana. Ica heran melihat para penjaga tidak membalas. Dia berpikir, apa mungkin mereka semua sudah dibunuh? Melihat ekspresi kebingungannya, Mad Dog tertawa dan memprovokasi mengatakan, bukankah dia bilang target mereka itu 001? Ica berbalik. Dia terlihat kesal. Apa yang diinginkan Mad Dog? Menunggu dan melihat 001 membuat onar meskipun mereka punya tawanan? Mad Dog tersenyum. Forrest sedang memburu numbers terbaik. Tapi, apa dia mengatakan akan menggunakan tawanan untuk menangkap 001 dengan mudah? Ica ikut tersenyum. Meski sedang memakai masker, dia berkata, jika Forrest bergerak dengan sepatutnya, mereka tidak ada rencana untuk menangkap target hidup-hidup. Mad Dog membalas, dia sudah bilang, mereka cobalah menangkap 001. Si Ica mengerti maksud Mad Dog. Dia lalu memberitahu bawahannya jika tujuan mereka berubah. Jangan berpikiran untuk menangkap buruan hidup-hidup. Mereka harus membunuhnya. Numbers 001. Dia tidak takut. Malahan, ini kesempatan besar. Peringkatnya di Forrest akan naik setelah membunuh numbers terbaik yang paling dikhawatirkan Forrest. Legend berdiri di depan bangunan terbengkalai itu dan bertanya-tanya, Mad Dog ada di mana? Basement atau lantai teratas? Tiba-tiba ponselnya berdering. Legend mengangkatnya. Lalu terdengar suara Mad Dog. Orang-orang di sana adalah pasukan Forrest. Forrest adalah tempat yang dibesarkan sebagai pengganti camp. Jadi, mereka tidak akan melepas mangsa sepertinya. Dia mengancam. 001 harus mengurus pasukan Forrest dan datang ke tempat dia berada saat ini. Jika 001 tidak bisa sampai ke tempatnya, tawanannya akan mati. Dan jika dia mati, toh Mad Dog tidak memerlukan tawanannya lagi. Karena itu, 001 harus muncul di hadapannya. Setelah itu, panggilan ditutup. Sesaat kemudian, terdengar suara langkah kaki di tangga. Legend yang waspada segera mengurusnya. Dalam sekejap, dia sudah menghabisi 2 musuh. Dia lalu menuruni tangga dengan hati-hati. Benar saja, di ujung tangga masih ada 2 orang, dan dia melumpuhkan mereka bersamaan. Legend lalu mengambil pistol musuhnya dan kembali bergerak. Dia berjalan perlahan, menahan suara langkahnya. Namun, seorang musuh menyadari itu dan menembak. Legend menunduk, lalu menerjang ke depan. Seketika menjatuhkannya.
Dia menutup mulut si musuh dan menembak perutnya berkali-kali. Itu membuat musuh yang lain mengetahui keberadaan Lei Jin. Untungnya, dia sadar dan segera mencari perlindungan. Kemudian, terdengar suara bisikan. Saat mengintip, dia melihat dua musuh menuju ke arahnya. Dia menembak untuk mengalihkan perhatian, lalu berlari menuju tangga sambil menghindari peluru. Salah satu musuh melaporkan pada Icha. Mereka tim Delta. Saat ini, target berada di basement lantai 2. Sekarang, target sedang dalam pelarian. Mendengar laporan itu, Icha heran. Apa numbers itu turun ke basement? Ya, itu pilihan yang salah. Dia lalu menyuruh tim Charlie untuk ke basement bersama Delta menangkap musuh. Kakek yang juga mendengar semua itu semakin mengkhawatirkan Lei Jin. Dua anggota Delta mengejar, namun mereka meremehkan lawannya. Lei Jin menembak salah satu musuh, menghabiskan pelurunya. Dia lalu melompat dan menendang yang lain. Musuh yang satu ini masih bertahan dan mencoba menembak. Namun dengan mudah, dia menangkap lengan si musuh, lalu memukul wajahnya sampai berdarah. Tanpa dia sadari, musuh tadi sedang membidik pistol ke arahnya. Sayangnya, Lei Jin bereaksi cepat menendang tangan si musuh sampai pistolnya terlepar. Dan akhirnya, dia menghantamkan lutut ke kepala musuh, seketika membuatnya pingsan. Dia kemudian berdiri sambil terengah-engah, seolah tak diberi waktu untuk istirahat. Lei Jin kembali mendengar langkah kaki sedang menuruni tangga menuju lantai itu. Para anggota Forest turun ke bawah dan berpencar. Sebagian memeriksa lantai atas dan yang lain menuju lantai bawah. Tiba-tiba terdengar suara tembakan teredam dari atas. Anggota yang sudah turun bergegas kembali menaiki tangga ke lantai atas. Dua dari mereka tiba lebih awal dan menemukan mayat rekan mereka tergeletak di sana. Dan sesaat kemudian, seseorang menembak. Seketika membuat mereka berdua tumbang. Dua anggota lain tiba tepat saat rekannya dihabisi di depan pintu. Itu membuat mereka waspada dan perlahan maju sambil terus menodongkan pistol. Lei Jin melihat cahaya senter dari luar. Saat ini, pelurunya sudah habis. Dia harus mencari cara untuk melumpuhkan lawannya. Kedua anggota tadi memeriksa dengan teliti, tapi belum menemukan target mereka di sana. Karena itu, mereka memutuskan untuk naik lagi ke atas. Salah satunya meneteskan keringat dingin dari keningnya. Dia menatap rekannya mengisyaratkan sesuatu. Setelah itu, dia mengecek lantai atas tanpa menyadari seseorang sudah menunggunya di sana. Melihat musuh masuk ke tempatnya, Lei Jin dengan cepat merampas pistol lalu menodongkannya. Musuh yang lain tahu ada yang tak beres saat rekannya berhenti maju. Dia mengumpat sambil menerobos maju, tindakan yang sangat ceroboh. Lei Jin sudah bersiap di sana tanpa ragu menembak bahu lawannya. Dia kemudian menyadari musuh lain mulai berdatangan ke lantainya. Dia segera melumpuhkan kedua lawannya, lalu mengecek posisi musuhnya. Namun, dia ditembaki begitu kepalanya terlihat. Lei Jin berhasil menghindar dan melihat dua musuh sedang membidiknya. Dia membuat keputusan nekat dengan berlari, lalu meluncur di lantai. Pergerakannya sangat cepat membuat kedua musuh tak bisa bereaksi saat peluru menembus tubuh mereka. Setelah melumpuhkan mereka, Lei Jin kembali berlari mencari kakeknya. Namun musuh terus berdatangan. Lei Jin berusaha melumpuhkan mereka satu persatu. Begitu selesai, musuh lain kembali menembaknya. Tapi dia dengan mudah melumpuhkan mereka. Lei Jin berdiri di sana dengan nafas yang putus-putus. Di sisi lain, Icha mendapat laporan tim Bravo kalau Charlie telah terbunuh. Icha nampak tak percaya dengan itu. Dia menanyakan apa maksudnya. Bravo melanjutkan, kerugian di pihak mereka cukup besar. Mereka perlu mengubah strategi.
Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, suara tembakan terdengar dari seberang. Seketika membuat suasananya menjadi hening. Icha meminta tim Bravo melaporkan keadaan, namun tak ada respon. Mereka telah dihabisi oleh Yu Lejin. Beberapa saat tak mendengar balasan, Icha tahu timnya telah terbunuh. Dia menjadi kesal dan berpikir, ini benar-benar gila. Belum lama waktu berjalan, tapi nyawa 3 tim sudah melayang. Melihat ekspresi muram Icha, Mad Dog memprovokasi. Bukankah Forrest suka berkoar-koar bahwa mereka sudah melampaui camp? Berbeda dengan Forrest, camp miliknya membesarkan prajurit yang bisa digunakan tidak hanya untuk pembunuhan, tapi juga untuk operasi militer. Sedangkan Forrest membesarkan para prajuritnya dengan cara memisahkan hal itu sepenuhnya. Mereka secara khusus memberikan prioritas pada prajurit-prajurit dengan spesialisasi pembunuhan seperti Icha. Tapi, seperti orang-orang yang Icha bawa, Forrest juga membesarkan prajurit-prajurit untuk menjalankan misi terorganisir. Icha kesal mendengar ocehan itu dan bertanya apa yang ingin dia katakan. Mad Dog menjawab, bukankah tim Forrest terlalu diombang-ambingkan oleh seorang Numbers? Padahal tempat ini bukan tempat yang membutuhkan strategi dan taktik hebat. Icha menjadi marah dan menyuruh Mad Dog tutup mulut. Dia hanya majikan yang melarikan diri setelah digigit oleh anjing-anjing peliharaannya. Apa hebatnya dia? Mad Dog hanya tertawa mendengar itu. Icha lalu berbalik dan berkata, 001 dari Numbers. Dia akan membunuh pemimpin anjing-anjing itu dengan tangannya sendiri. Dia kemudian mengambil UMP sebagai senjata dan menyuruh timnya yang tersisa untuk menunggu target di sana. Perburuannya cukup dia lakukan sendiri. Lejin terus bergerak mencari kakeknya. Saat ingin menaiki tangga, instingnya menyala. Dia menembak ke atas di tempat Icha berada saat ini. Icha membalas. Namun Lejin sudah kabur dari sana. Dia heran, bagaimana bisa 001 menggunakan kesempatan itu untuk menembak? Apa itu alasannya kenapa 001 disebut yang terbaik dari Numbers? Sementara itu, terlihat kaki Lejin mengeluarkan darah. Dia terluka. Kemudian terdengar suara Icha bertanya, dia 001 dari Numbers kan? Icha dari Forrest. Kode name-nya adalah Anna. Anna mengatakan dia sudah mendengar banyak tentang 001. Di antara para Numbers yang mengasah banyak prajurit di camp dan membuat mereka jadi naif, 001 adalah yang terbaik dan seorang pengkhianat. Tepat saat Anna selesai mengoceh, Lejin mengintip dari bawah tangga dan menembak sebelum akhirnya lari. Anna yang melihat wajah 001 sekilas dibuat terkejut. Dia kembali teringat saat masih mengawal Sofia dan kakaknya. Tak mungkin bocah itu adalah 001. Anna tak percaya. Bocah yang bersamanya beberapa hari lalu adalah 001. Dia berlindung di balik tembok sambil menjulurkan kepalanya. Namun belum sempat menemukan 001, dia sudah ditembak duluan. Namun itu membuatnya bersemangat. Dia berkata, kalau begini malahan lebih masuk akal. Bocah sepertinya tidak mungkin hanya seorang pengawal biasa. Lejin bingung. Dia tidak mengenal siapa yang sedang bicara. Anna lalu bertanya, apa 001 ingat dengan suaranya? Beberapa waktu lalu, dia sudah bilang mereka akan bertemu lagi. Lejin akhirnya teringat dengan penculikan Sofia. Suara itu mirip dengan suara si agen Forrest. Anna melanjutkan, dia gagal dalam misi hari itu dan harus mengurus kekacauan yang dibuat Mad Dog. Tapi
Dia tidak percaya akan mendapat kesempatan seperti ini. Sambil terus mengoceh, tangannya membuka pin flashbang. Tepat saat Legend membidik, flashbang itu terbang ke arahnya. Melihat itu, dia segera berlari sejauh mungkin. Lalu, terdengar suara keras diiringi dengan cahaya yang sangat terang. Dia menutup telinga karena efek dari suara tadi. Setelah itu, Anna melihat bayangan melintas, lalu dengan cepat menembakinya. Namun itu hanya pengalihan. Setelah terdengar suara tembakan, Legend melompat sambil menembak. Itu membuat Anna tak bisa menyerangnya, dan dia berhasil mencapai tempat berlindung lain. Sekarang, nafasnya jadi putus-putus dengan darah di sekujur tubuhnya. Anna heran, apa yang 001 lakukan? Apa dia berpikir semuanya akan berakhir jika dia bersembunyi di sana? Setelah mengatakan itu, Anna kembali menggunakan flashbang. Kali ini, Legend mendengar suara tarikan pinnya dan segera lari dari sana sebelum flashbang meledak. Namun dia terkena efek ledakan, ditambah musuhnya kembali menyerang. Salah satu peluru melukai bahu Legend. Dia membalas dan berhasil mengenai tangan lawannya, membuatnya kehilangan kendali. Legend menerjang dan menjatuhkan lawannya. Anna segera bangkit dan mencoba menembak kepala 001. Namun, tangannya tiba-tiba dipukul dan pahanya digores. Seketika, Anna terkejut. Dia tak sempat mencerna kejadian itu, sementara darah sudah keluar mengalir dari pahanya. 001 terus menebas berkali-kali, membuat lawannya tak berdaya. Anna memperingatkan 001 tentang tawanan tepat saat lehernya hampir ditusuk oleh pisau. Dia mengatakan, sebelum pergi, dia memberi perintah khusus pada timnya untuk membunuh para tawanan jika dia mati. Bunuh saja dia kalau 001 tidak masalah tawanannya mati. Legend terhenti. Dia menahan amarahnya sebelum akhirnya melepaskan Anna, membiarkan lawannya itu tergeletak di lantai. Dia kemudian beranjak pergi dari sana. Tiba-tiba Anna memanggilnya dan berkata, apapun yang 001 lakukan, dia akan tetap kalah. Tapi Legend mengabaikannya. Setelah mengatakan itu, Anna tertawa sendirian. Saat ini, Mad Dog sedang bersantai. Lalu terdengar suara langkah kaki dari kegelapan. Mad Dog tersenyum melihat siapa yang datang menemuinya. 001. Tentu saja dia tidak mungkin terbunuh oleh pembunuh bayaran dari Forest. Legend hanya diam sambil memperhatikan ke sekitar. Di belakang Mad Dog terlihat kakek terikat di kursi, dan di sekelilingnya ada 6 orang yang sedang membidik kepalanya. Tidak melihat Dayun di sana. Legend bertanya, di mana satu tawanan lainnya? Mad Dog menjawab, untuk berjaga-jaga, tawanan lain ditempatkan dengan aman di tempat lain. Dia melanjutkan, 001 sudah tumbuh besar. Sudah berapa lama? Apa sudah 5 tahun? Gara-gara 001, apa 001 tahu bagaimana situasi dirinya? Semua yang telah dia wujudkan jadi berantakan. Bahkan dia dikhianati oleh anak-anak yang dibesarkannya. Dan dia berakhir menjadi target buruan. Bagaimana menurut 001 tentang ini? Gara-garanya, kenapa Mad Dog harus menghadapi situasi seperti ini? Legend tak ingin berbasa-basi dan meminta Mad Dog melepaskan tawanan. Masalahnya hanya dengan dia. Mendengar itu membuat Mad Dog marah, menyuruhnya diam. Apa 001 pikir perkataan semacam itu akan bekerja pada dirinya? Apa menurut 001 Mad Dog akan melepaskan tawanan sesuai perkataannya? 001 pasti penasaran alasan dia memanggilnya ke tempat ini, kan? Mad Dog bangkit mengambil pistol.
lalu berkata alasannya adalah untuk membunuh keluarga 001 tepat di depan matanya. Dia ingin membuatnya merasakan rasa sakit yang luar biasa. Gara-gara 001, Mad Dog mengarahkan pistol ke kepala kakek dan berkata, dia kehilangan segalanya dan menjadi buronan. Tapi 001 malah hidup seperti orang normal begini. Dia tidak tahan melihat itu. Sekarang dia akan membunuh orang tua ini tepat di depan 001. Lalu dia akan membunuh adiknya. Legend benar-benar marah. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa melihat Mad Dog menarik pelatuk pistolnya. Tiba-tiba, seseorang datang menembaki tentara bayaran yang mengepung Legend. Itu 002. Dia bertanya, apa yang sedang dilakukan Mad Dog di tempat ini? Kemudian 004, 008, dan rekan yang lain juga tiba di sana. Mad Dog dibuat terkejut dengan kedatangan mereka. 002 memperingatkan Mad Dog untuk tidak bergerak sembarangan atau nyawanya akan melayang. Terlihat kepala Mad Dog sedang dibidik oleh 016 dari gedung sebelah. Legend terpaku melihat mantan rekannya datang membantu. Ya, maka berakhirlah kisah Hiu Legend pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.